Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan berkenan mengikuti kajian Al-Quran ini dan bisa menjadi asbab hidayah dan asbab rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya segala bentuk kesulitan kita di dunia terlebih nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-104 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ya ayyuhalladzi, hai orang-orang yang amanu beriman, la taqulu, janganlah kamu mengucapkan ra'ina. Jadi ra'ina itu adalah salah satu ucapan yang biasa digunakan orang-orang jahiliyah untuk memperolok Nabi. Wa qulu unzurna, tapi ucapkanlah, perhatikanlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina azabun alim, dan bagi mereka orang-orang kafir yang selalu menghinakan Rasulullah, menghinakan agama Allah, adalah azab yang sangat pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir itu tidak menginginkan, min ahlil kitab, dan sebagian juga daripada ahli kitab, walal musyrikin, dan orang-orang musyrik, ayyunazzila alaikum min khairin, yaitu untuk diturunkannya kebaikan kepadamu wahai Muhammad, termasuk kita juga sebagai umatnya. Jadi orang kafir, orang jahil itu tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Mir rabbikum, jadi mereka tidak menginginkan kebaikan dari Allah, dari Tuhan. Kalau menurut mereka Tuhan, tapi kalau menurut kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu tidak menginginkan kebaikan sedikit pun diturunkan kepada kita, termasuk juga tidak menginginkan kitab Allah atau Al-Qur'an. Wallah, akan tetapi Allah yakhtassu bi rahmatihi, mengkhususkan dengan rahmatnya, man yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita hadir di sini, alhamdulillah, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Kalau kita lihat masa lalu kita, perjalanan hidup kita yang morat-marit, kemudian penuh dengan lumuran dosa dan kesalahan, tetapi dengan rahmat, artinya dengan kasih sayang. Allah masih sayang sama kita sehingga kita bisa duduk dalam majelis ini. Itu maksudnya dengan rahmatnya, birahmatihi, dengan rahmatnya, man yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Banyak orang yang secara kasat mata, secara zahiriah lebih baik daripada kita, tetapi justru mereka itu tidak dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majelis Al-Quran. Justru mereka duduk di tempat yang sia-sia. Wallahu dzul fadlil azim, Allah itu memiliki karunia yang sangat agung.
Ma nansakh min ayatin, apa saja ayat yang dihapuskan, au nunsiha atau dihilangkan, min khairin dari bi khairin, na'ti bi khairin, maka kami akan berikan atau kami akan ganti dengan yang lebih baik, minha au misliha, daripadanya atau yang seumpama dengannya. Jadi dulu Rasulullah SAW sering tiba-tiba lupa, dan tiba-tiba ayat yang sudah diturunkan tiba-tiba dihilangkan atau dikembalikan. Tapi setelah itu Rasulullah bersedih, dan kemudian setelah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang lebih baik. Jadi analoginya buat kita, jadi kita duduk dalam pengajian ini belum tentu kita akan paham 100%. Tetapi mana yang Allah kehendaki untuk menjadi ilmu kita, kepahaman kita, maka itulah yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan siapa yang paling cerdas, siapa yang paling pintar, siapa yang paling pandai bicara yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang oleh Allah. Melainkan siapa yang paling bersungguh-sungguh duduk dalam majelis, berangkat, dan siapa yang paling jauh langkahnya menuju majelis ilmu dan paling ikhlas, tentunya itu yang Allah pandang. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah, tidaklah kamu perhatikan, tidaklah kamu melihat, tidaklah kamu mengetahui, anna Allah, bahwa sungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam anna Allah, dan tidakkah engkau mengetahui, anna Allah, bahwa sungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard, baginya adalah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Alam ta'lam wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada yang bisa menolong kamu selain daripada Allah, min waliyin, yang bisa menolong kamu, yang bisa melindungi kamu, wala nasir, dan tidak bisa menolong kamu selain daripada Allah. Am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kamu ingin menyoal atau ingin menanyakan kepada rasul kamu, kepada utusan Allah yang didatangkan kepada kamu, kama suila Musa, sebagaimana Nabi Musa dimintai atau ditanya oleh kaumnya, min qabl, sebelumnya. Wa man yatabaddalil kufra, barang siapa yang menggantikan dengan kekafiran bil iman, dengan keimanan, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguhnya dia itu sudah jauh daripada hidayah, dan mereka berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya mari kita sami'na wa ata'na, mari kita dengarkan dan kita taati, kita ikuti perintah Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi umat yang cerewet seperti kaum Bani Israel. Setiap perintah Allah yang datang kepada mereka, mereka banyak bertanya. Setelah bertanya, mereka menyoal. Setelah mereka menyoal, sampai akhirnya mereka selesai dijawab. Lalu mereka mengatakan, insya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengerjakannya dengan kehendak Allah. Gitu. Jadi sekarang juga banyak yang begitu. Banyak tanya, tapi tidak diamalkan. Jadi bertanyalah sebagaimana bertanyanya para sahabat Nabi, bertanya dengan hal-hal yang betul-betul mereka tidak ketahui, dan mereka niat dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab hidayah, ampunan, dan kemudahan dalam segala urusan, solusi dalam kehidupan dunia kita, terlebih nanti solusi untuk melewati yaitu kehidupan yang lebih berat, yaitu alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang taat dan soleh, sehingga bisa membuka pintu rahmat Allah untuk menuju surganya. Demikian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.